Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa Unsik dari Prodi PAI kelas 1B yang akan menyampaikan materi filsafat Islam yang berjudul Kebahagiaan menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali. Berikut penjelasannya. Pengertian kebahagiaan menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali. Di sini Al-Farabi memandang kebahagiaan sebagai kesempurnaan tertinggi jiwa manusia melalui pencapaian akal yang sempurna dan hidup bermoral. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada kesempurnaan intelektual dan etika. Sedangkan Al-Ghazali memandang kebahagiaan sebagai kedekatan manusia dengan Tuhan yang dicapai melalui penyucian jiwa, ibadah, dan akhlak mulia. Kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi terutama di akhirat. Pendekatan Al-Farabi dan Al-Ghazali terhadap kebahagiaan. Di sini Al-Farabi menggunakan pendekatan rasional filosofis, etika sosial, serta politik ideal. Dari pendekatan tersebut, kebahagiaan dapat dicapai melalui pendidikan yang baik, pembentukan karakter, dan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Sedangkan Al-Ghazali menggunakan pendekatan spiritual religius, tasawuf dan akhlak, serta pembersihan hati. Dari pendekatan tersebut, kebahagiaan dapat dicapai melalui tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, ibadah yang ikhlas, serta pengendalian hawa nafsu. Ciri-ciri orang bahagia menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali. Ciri-ciri orang bahagia menurut Al-Farabi yaitu: yang pertama, memiliki akal yang berkembang dan ilmu yang benar. Yang kedua, berperilaku etis dan adil. Yang ketiga, mengutamakan kebaikan umum. Yang keempat, tidak diperbudak oleh kenikmatan materi. Dan yang kelima, hidup harmonis dalam masyarakat. Sedangkan ciri-ciri orang bahagia menurut Al-Ghazali yaitu: yang pertama, hatinya tenang dan bersih. Yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Yang ketiga, rendah hati dan bersyukur. Yang keempat, mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kelima, mencintai Allah lebih dari dunia. Persamaan dan perbedaan pandangan Al-Farabi dan Al-Ghazali. Walaupun berasal dari pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki beberapa persamaan mendasar, yaitu: yang pertama, kebahagiaan adalah tujuan tertinggi hidup manusia. Yang kedua, kebahagiaan sejati tidak bersifat material. Yang ketiga, akhlak dan pembentukan karakter sangat menentukan kebahagiaan. Yang keempat, ilmu dan pengendalian diri merupakan jalan utama menuju kebahagiaan. Dan yang kelima, kebahagiaan dunia harus selaras dengan tujuan akhirat. Kemudian perbedaan pandangan Al-Farabi dan Al-Ghazali ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek landasan utama, Al-Farabi menggunakan filsafat dan rasio, sedangkan Al-Ghazali menggunakan Al-Quran, hadis, dan tasawuf. Kemudian dari aspek tujuan utama Al-Farabi adalah kesempurnaan akal dan moral, sedangkan tujuan utama Al-Ghazali adalah kedekatan dengan Tuhan. Kemudian dari aspek pendekatan, di sini Al-Farabi menggunakan pendekatan intelektual dan sosial, sedangkan Al-Ghazali menggunakan pendekatan spiritual dan religius. Kemudian dari fokus kebahagiaan, Al-Farabi berfokus kepada kehidupan yang ideal, sedangkan Al-Ghazali berfokus pada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian dari aspek jalan utama Al-Farabi untuk mendapatkan kebahagiaan adalah pendidikan, etika, dan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Sedangkan jalan utama Al-Ghazali untuk mendapatkan kebahagiaan adalah ibadah, penyucian jiwa, dan zuhud. Kesimpulannya, kebahagiaan sejati menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali tidak bersifat material, tetapi merupakan hasil dari kesempurnaan jiwa, baik melalui akal dan moral maupun melalui iman dan penyucian hati. Keduanya menegaskan bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia yang bersifat holistik, yaitu intelektual, moral, dan spiritual. Demikian penyampaian dari saya.
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.